Kidang Kencana. Tahun 2003 menjadi tahun yang tak akan pernah dilupakan oleh Putra. Tahun terakhir kuliahnya di program studi Dharma Acarya, Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalada, Jakarta. Tahun penentuan, bukan hanya bagi gelar strata 1 yang sedang ia kejar, tetapi juga bagi perjalanan batinnya sebagai seorang calon pendidik Dhamma. Hari itu, Putra harus berangkat lebih awal. Ia akan menjalani KKN di Sekolah Tri Ratna, Jakarta. Pagi masih muda, udara stasiun terasa lembab, bercampur bau besi rel dan suara pengumuman yang menggema. Putra berdiri di antrian loket tiket kereta Pakuan jurusan Jakarta. Uangnya di saku hanya Rp50.000. Harga tiket saat itu Rp15.000. Aman, pikirnya. Namun yang membuat dadanya tak tenang bukan soal uang, melainkan waktu. Di depannya, masih ada 4 orang lagi. Putra melirik ke arah peron. Jantungnya langsung berdegup keras. Kereta Pakuan sudah bergerak pelan. Ya ampun, gumamnya. Roda besi mulai berputar. Peluit panjang terdengar. Kereta itu tak menunggu siapapun. Antrian bergerak lambat. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Putra menengok lagi. Kereta makin menjauh. Saat akhirnya tiba gilirannya, tangan Putra sedikit gemetar menyerahkan uang. Tiket diberikan. Uang kembalian diterima. Tanpa berpikir panjang, Putra langsung berbalik dan berlari. Kidang Kencana. Langkah kakinya cepat, tetapi jarak terasa mustahil. Kereta sudah cukup jauh. Nafasnya mulai memburu. Di tengah lari itu, tiba-tiba sebuah ingatan muncul jelas di benaknya. Seorang teman pernah berbisik padanya tentang sebuah doa dan laku prihatin, bukan untuk kesombongan, melainkan untuk ketahanan diri dan kecepatan langkah. Ilmu itu disebut Kidang Kencana. Putra pernah mencobanya. Ia pernah menjalani tirakat sederhana, puasa, disiplin batin, dan melatih konsentrasi. Namun ia tak pernah benar-benar tahu apakah ilmu itu bekerja sampai hari ini. Di tengah lari, Putra menenangkan batinnya. Dalam hati, ia melafalkan doa itu. Bukan dengan suara, melainkan dengan keyakinan. Sekejap kemudian, sesuatu terasa berbeda. Langkahnya menjadi ringan, nafasnya teratur. Dunia di sekitarnya seolah melambat. Putra berlari, bukan sekadar cepat, tetapi meluncur, seperti kidang emas yang menembus hutan. Jarak yang mustahil itu terkejar. Lompatan tak terlupakan. Gerbong terakhir semakin dekat. Tanpa ragu, Putra melompat. Tangannya meraih besi pintu. Tubuhnya terayun. Jantungnya nyaris meloncat keluar. Dalam sepersekian detik, ia berhasil bertengger di pintu gerbong paling belakang. Kereta terus melaju. Putra menggedor kaca jendela pintu dengan sekuat tenaga. Duk, duk, duk. Masinis berada jauh di depan. Angin menerpa wajah Putra. Pegangannya licin oleh keringat. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Hingga akhirnya, seorang penumpang di dalam melihatnya. Penumpang itu berteriak dan memberi isyarat ke depan. Kereta mulai melambat. Pintu terbuka. Putra hampir roboh saat akhirnya masuk ke dalam gerbong. Masinis menatapnya tajam, lalu berkata, "Kamu nekat sekali." Putra hanya tersenyum lemah, lalu menyerahkan tiketnya untuk dibolongi. Tak, lubang kecil itu terasa seperti tanda kelulusan hidup hari itu. Jantung yang belum tenang. Putra duduk di kursi paling dekat. Tangannya masih gemetar. Dadanya naik turun. Bahkan hingga kereta mencapai stasiun Bojonggede, jantungnya masih berdetak kencang. Namun di balik rasa lelah dan takut itu, ada kesadaran besar yang tumbuh. Ia tidak merasa hebat, ia tidak merasa sakti. Ia justru merasa diingatkan bahwa ilmu, doa, dan latihan batin bukan untuk pamer keajaiban, melainkan untuk menjalankan tanggung jawab hidup agar tidak lalai, agar tidak menyerah, dan agar berani melangkah saat dibutuhkan. Makna Kidang Kencana. Hari itu, Putra tiba tepat waktu di Sekolah Tri Ratna. Ia menjalani KKN dengan sepenuh hati. Ia mengajar, belajar, dan melayani dengan kerendahan. Ia tak pernah lagi mencoba,
menguji ilmu Kidang Kencana. Karena ia tahu kini maknanya. Kidang Kencana bukan soal berlari lebih cepat dari manusia lain, melainkan tentang berlari lebih cepat dari keraguan, kemalasan, dan rasa takut dalam diri sendiri. Dan sejak hari itu, setiap kali Putra menghadapi tantangan hidup, ia selalu teringat. Selama batin jernih, niat lurus, dan usaha sungguh-sungguh, jalan selalu terbuka, meski kereta telah berangkat.